Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat sekalian dimanapun saat ini berada. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara lewat siaran YouTube ini untuk membagikan berkat rohani bagi saudara hari ini di Minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 30 Juli 2023. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan, mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan bahwa hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah untuk bisa bersama-sama menikmati berkat rohani lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah minggu kita hari ini, yang tentunya tertulis dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Mari buka Alkitab saudara dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan ini di bawah satu tema, di bawah terang tema, Allah menyertai dan melindungi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini,
Patut kita bersyukur saudara, karena kita kembali diingatkan oleh Tuhan tentang keberadaannya sebagai Allah yang selalu setia menyertai kita dan akan tetap melindungi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia Tuhan yang akan selalu ada bagi kita untuk menyertai dan juga melindungi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sadar dalam kehidupan ini, kita dapat menemukan ada banyak orang Kristen saat ini yang sudah meragukan tentang penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Apalagi ketika diperhadapkan dengan kesulitan dan pergumulan kehidupan yang berat, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang sedang terjebak dalam ketidakpastian yang pada akhirnya berujung kepada kekecewaan dan keputusasaan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak begitu yakin lagi akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun mereka masih berkata orang Kristen, orang percaya, tetapi sesungguhnya mereka tidak menikmati dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk itulah saudaraku, kebenaran ini menjadi suatu jawaban dan sekaligus membangun kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat tetap setia berjalan mengiring Tuhan apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Kesulitan apapun yang kita hadapi, ketika kita mengerti dan tahu atau sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai dan melindungi kita, pasti kita akan dikuatkan, pasti kita akan diberikan semangat yang baru kembali oleh Tuhan hari ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan pengembaraan yang penuh dengan ketidakpastian sebenarnya. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan yang sedang kita jalani saat ini hanya sebuah perjalanan pengembaraan yang penuh dengan ketidakpastian. Ini hidup yang selalu kita jalani setiap hari. Sesungguhnya tidak ada yang pasti bagi kita. Itu sebabnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak hal-hal yang kita raba-raba tentang kehidupan kita di depan, atau hari esok, atau masa depan kita. Banyaknya halangan, banyaknya rintangan yang selalu membentang di hadapan kita dan selalu berusaha menghambat langkah kita untuk maju dalam mengiring Tuhan, membuat sebagian orang kembali memikirkan ulang arti dan tujuan perjalanan hidupnya. Ini yang terjadi. Tidak sedikit orang yang kecewa dalam situasi ini, bahkan marah, juga tidak sedikit yang menyerah dan putus asa. Karena merasa bahwa kehidupan ini benar-benar tidak memberikan sesuatu arah atau jaminan bagi kehidupan mereka. Karena apa? Mereka tidak yakin dan tidak tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dan melindunginya. Setelah Yakub berhasil mengelabui ayahnya Ishak dan abangnya Esau, saudara, kita lihat kisah ini sebelum ayat ini. Ia pun mendapatkan berkat anak sulung yang seharusnya diperuntukkan untuk abangnya Esau. Tetapi hal itu membuat Yakub justru terjebak dalam pusaran persoalan yang berat. Tidak serta-merta ketika Yakub telah berhasil merebut hak kesulungan anak sulung itu, dia dengan sendirinya terlepas dari persoalan. Tetapi itu justru menjadi awal dia terjebak dalam pusaran persoalan yang sangat besar. Karena kita melihat Esau akhirnya sangat membenci Yakub, saudaraku, dan bahkan menaruh dendam serta berencana akan membunuh adiknya Yakub ini. Peristiwa ini tentu membuat Yakub harus sangat ketakutan tentunya, dan dia harus mengungsi pergi meninggalkan rumah orang tuanya yang sangat dikasihinya, yang sangat dicintainya, yang sangat didambakannya.
Dia harus terasing seorang diri. Tetapi saudaraku, peristiwa itu justru membawa Yakub kepada sebuah perjalanan kehidupan mengenal Tuhan dan mengetahui bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkannya, bahwa Tuhan ternyata menyertai dia, dan bahwa Tuhan ternyata melindungi hidupnya. Ini pengalaman sulit yang dialami oleh Yakub justru menjadi langkah awal dia bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ini menarik saudaraku. Bagaimana dengan kita? Di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi, apakah kesulitan itu mampu membawa kita kepada sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan? Atau sebaliknya, oleh karena kesulitan itu, kita pada akhirnya semakin jauh dari Tuhan dan semakin terhilang dari hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu masih menyertai dan melindungi kita saat ini? Ketika kita mengalami persoalan hidup yang berat, pergumulan hidup yang sulit, rintangan, tantangan yang menghadang di depan kita, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan masih menyertai kita di sana? Bukankah banyak orang Kristen pada akhirnya mereka putus asa, kecewa, meninggalkan Tuhan pada akhirnya? Ada kebenaran yang akan kita gali dari pengalaman Yakub ini. Yang pertama, ketika situasi sulit seperti itu terjadi, mari berdiam diri dan bersekutulah erat, dekat dengan Tuhan. Ini yang diharapkan oleh firman Tuhan ini bagi kita. Ya, Tuhan tahu bahwa kita sedang menghadapi banyak persoalan. Tuhan tahu bahwa kita sedang menghadapi banyak pergumulan-pergumulan kehidupan. Tetapi mari lewat persoalan kehidupan yang saudara hadapi, biarlah itu menuntun saudara untuk mampu berdiam diri dan juga semakin mengeratkan, ya, mempererat persekutuan saudara dengan Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka kita akan memiliki pengalaman seperti Yakub, bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hohom jala marsaur mahita solho tu Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini. Setelah sekian lama Yakub melangkah dalam perjalanan hidupnya, dalam keputusasaannya, dalam ketakutannya, dalam kegelisahannya. Ia pun akhirnya merasa lelah, bukan? Dia merasa lelah. Pada saat itulah Yakub menenangkan dirinya dengan beristirahat. Ini menarik saudaraku. Pada saat dia telah melewati semua beratnya pergumulan itu, sebagai manusia, Yakub pada akhirnya mengalami kelelahan. Ada titik-titik tertentu sebagai manusia kita lelah, kita tidak mampu lagi. Akhirnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah kita butuh istirahat, kita butuh berdiam diri, kita perlu menenangkan diri kita. Ini yang kita lihat di sini. Pada saat Yakub menenangkan dirinya dengan beristirahat, tentu meninggalkan sejenak persoalan kehidupan yang berat yang sedang dihadapinya, Yakub melalui, ya, pengalaman ini terbawa kepada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mau berdiam diri, ketika dia mau beristirahat dari semua persoalan itu, menenangkan dirinya, dia dibawa kepada sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hal ini dikatakan melalui sebuah mimpi. Di sana Yakub merasakan kedekatan tersendiri dengan Tuhan dalam mimpinya. Dia bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan dekat dengannya, berdiri di sampingnya. Ya, ia sungguh-sungguh merasakan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya yang penuh dengan pergumulan itu. Selama ini dia fokus untuk melihat beban hidup yang berat. Tetapi pada saat dia menenangkan dirinya, dia bisa melihat Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tetap setia menyertai dia. Ini yang luar biasa, saudaraku. Di sana Yakub merasakan kedekatan tersendiri dengan Tuhan. Tidak hanya perasaan dekat, tidak hanya perasaan yang dekat, tetapi ia sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan
Ia boleh melihat bahwa Tuhan ternyata berdiri di sampingnya dan berbicara kepadanya. Ini pengalaman Yakub, saudaraku. Ketika dia mau meninggalkan persoalan hidupnya, mengasingkan diri, berdiam diri, menenangkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia bisa bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, dan mengetahui bahwa ternyata Tuhan itu dekat dan sedang berdiri di dekatnya, di sampingnya, berbicara dengan dia. Ini yang kita tidak dapatkan ketika kita sibuk ya dalam perkara-perkara, dalam persoalan-persoalan kita yang sedang terjadi itu. Ternyata saudaraku, lewat pengalaman itu, Daud mendapatkan bahwa ternyata Tuhan dalam situasi itu memperkenalkan dirinya kepada Yakub sebagaimana Tuhan telah melakukannya kepada Abraham dan Ishak ayahnya. Selama Yakub berdiam diri itu, ada banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkannya. Selama itu juga Tuhan berbicara dengan dia. Selama dia mau berdiam diri. Selama itu juga Tuhan mau berbicara kepadanya. Beberapa hal yang dikatakan Tuhan kepada Yakub pada saat itu untuk memantapkan hatinya, untuk menenangkan jiwanya, untuk meneguhkan perjalanan langkahnya. Tuhan berbicara, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak ayahmu." Ini luar biasa. Jadi dia mengenal Tuhan itu, dia mengenal siapa Allah itu ketika dia menenangkan dirinya. Mari kita menenangkan diri kita, saudaraku. Berdiam dirilah. Tenangkan hatimu. Ya, rajut, bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata lagi kepadanya, "Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Pada saat kita mau berdiam diri di kaki Tuhan, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, apa yang Tuhan siapkan bagi kita, yaitu pengharapan masa depan yang penuh dengan harapan yang luar biasa. Tuhan juga tidak cukup sampai di situ. Tuhan berbicara lagi kepada Yakub, "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya." Bukankah ini berbicara tentang langkah yang akan dihadapi oleh Yakub ke depan? Perjalanan kita tidak putus, tidak terputus hanya karena kita menghadapi pergumulan yang sulit dan berat. Selama kita sadar bahwa Tuhan masih menyertai kita, bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita dan melindungi kita, kita akan tahu bahwa Tuhan sesungguhnya ingin menyampaikan banyak hal kepada kita. Lalu dikatakan, "Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah Tuhan juga berkata yang sama kepada Abraham dan Ishak? Ya, "Aku akan memberkati engkau, supaya olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat." Hal yang sama Yakub bisa terima dari Tuhan. Yakub bisa dengar ketika dia mau berdiam diri dan dekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan katakan lagi, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup kita, saudaraku? Luar biasa. Hanya karena kita terfokus kepada persoalan hidup kita, kita tidak pernah tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu setia menuntun langkah kita. Lalu Tuhan katakan, "Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini." Ada sebuah harapan bahwa perjalanan kehidupan kita di dunia ini, pengembaraan kita, pada akhirnya ya kita akan kembali ke tempat asal kita. Ya, ini perlu. Jadi kita tidak dibiarkan Tuhan mengembara dan tidak jelas ujung pangkal perjalanan hidup kita. Kita akan dibawa kembali. Itu sebabnya pemazmur Daud dikatakan, ya, "Dan aku akan diam dalam rumah Allah. Ketika aku kembali, aku akan diam dalam rumah Allah sepanjang masa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, Tuhan berbicara kepada Yakub, "Aku tidak akan meninggalkan engkau dan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Artinya, saudaraku, Tuhan adalah Allah yang setia. Setia menepati semua janji-janji yang disampaikannya kepada kita. Jika Tuhan berkata, "Aku memberkati engkau," Tuhan akan berkati kita. Jika Tuhan katakan, "Aku akan menuntun langkahmu," Tuhan akan menuntun kita. Jika Tuhan katakan, "Aku akan memulihkan rumah tanggamu, hidupmu, anak-anakmu, pekerjaanmu," Tuhan akan melakukannya bagi kita. Dia Tuhan yang selalu setia akan janjinya, saudaraku. Ini yang menarik, ini yang perlu kita dapatkan. Ya, mari
Cara untuk mendapatkan semuanya itu, marilah belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala perkara hidupmu. Datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Ya, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa ternyata Tuhan itu mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, responlah Tuhan dengan baik dan benar. Jika kita sudah sadar, tahu persis bahwa ternyata ada Tuhan yang menyertai kita dan Dia mau selalu menuntun hidup kita. Mari saudaraku, beri hatimu untuk merespon apapun yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Tentu pengalaman kita dalam mengikut Tuhan itu pasti berbeda-beda. Tidak semuanya satu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan berbicara kepada kita, mari kita merespon Tuhan dengan baik dan benar. Itu yang Tuhan harapkan. Bukan banyaknya yang kita dengar dari Tuhan, tetapi bagaimana kita merespon apa yang kita dengar dari Tuhan itu. Itu sangat menentukan bagaimana kita selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apapun yang telah dikatakan Tuhan kepada kita dapat terjadi dalam kehidupan kita, jika kita merespon itu dengan baik. Setelah Yakub bangun dari tidurnya, saudaraku, ia langsung berkata, sungguh Tuhan ada di tempat ini. Ini luar biasa, saudaraku. Lalu ia membuat tugu peringatan sebagai tanda bahwa ia benar-benar telah bertemu dengan Tuhan. Dan ia berkata, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka ada sebuah respon yang luar biasa disampaikan oleh Yakub. Tuhan akan menjadi Allahku. Luar biasa, saudaraku. Jadi ketika kita benar merespon apa yang Tuhan katakan, maka apa yang dikatakan Tuhan itu akan digenapi. Maka perlu sebuah penegasan iman bagi kita. Siapa Allah dalam hidup kita? Itu. Tuhan adalah akan menjadi Allahku. Lalu dikatakan, batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Ada sebuah karya yang harus kita bangun di hadapan Tuhan sebagai peringatan iman. Sebagai orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang Tuhan dan rencananya dalam hidup kita, perlu membuat sebuah batu peringatan, prasasti iman dalam perjalanan hidup kita ini. Sebagai tanda bahwa kita telah ditolong Tuhan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Lalu dikatakan, dari setiap berkat yang Tuhan berikan, aku akan mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Ini luar biasa. Tidak hanya sekedar perkataan bibir mulut untuk mau membuat Tuhan Allahnya, tetapi sebagai wujud atau sebagai bukti dari apa yang dinyatakannya itu, dia berkata, dari semua apa yang Tuhan berikan kepadaku, 1/10 akan aku beri kepada Tuhan. Ada sebuah komitmen, kesetiaan untuk mengiring Tuhan dengan benar lewat perbuatan kita. Itu yang kita lihat di sini. Lalu mempersembahkan 1/10 dan seterusnya. Dari pernyataan Yakub ini ada beberapa respon yang perlu kita bangun terhadap Tuhan sebagai orang-orang yang tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Yang pertama, mari kita merespon Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu mari kita merespon Tuhan dengan mulut atau perkataan kita juga dengan benar. Dengan optimis, dengan benar. Dan mari kita merespon Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yakub ini. Ini luar biasa, saudaraku. Kiranya kita tertolong dengan firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar tahu bahwa memang benar bahwa Tuhan itu menyertai dan melindungi kita. Tuhan itu bukanlah Allah yang ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang selalu menggenapi firman-Nya. Sebagai kesimpulan, saudaraku, ketahuilah, kehidupan kita ini tidak selalu seperti yang kita pikirkan dan bayangkan. Tetapi kehidupan yang kita jalani ini akan selalu seperti yang Tuhan rencanakan bagi masing-masing kita. Tentu tidak selalu sama, tetapi bagi setiap kita Tuhan telah memiliki rencana. Dan kita tahu rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik bagi kita. Untuk itu kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita.
Dan bahwa Tuhan itu selalu mau menuntun langkah kita. Dan tidak hanya itu, bahwa Tuhan itu selalu mau memberkati kita. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun yang kita hadapi saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu ada dan memperhatikan kehidupan kita. Ini penting terbangun dalam diri kita sebagai orang yang telah mengetahui penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya saudaraku, lewat kebenaran ini kita semakin diyakinkan bahwa kita ini tidak sendiri dalam hidup ini. Engkau tidak sendiri saudaraku. Apapun yang kau hadapi, ingat Tuhan ada menyertai engkau. Dia selalu ada bagimu, ya, sebagai penolong tentunya. Dan sebagai Tuhan yang selalu siap menuntun dan memberkati kehidupan saudara. Kiranya firman Tuhan ini, khotbah minggu ini meneguhkan iman percaya saudara dimanapun mendengarkannya. Sehingga kita semakin dimantapkan langkah kita untuk mengiring Tuhan dengan benar di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang mungkin kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, tetapi Tuhan yang bertahta di hati kami, yang menyertai kami, yang menuntun kami, dan yang memberkati kami. Lewat firman ini kami sadar bahwa kami tidak sendiri dalam menghadapi hidup ini. Walaupun terkadang kami menghadapi persoalan hidup yang sulit dan berat, tetapi Tuhan selalu ada di samping kami. Tuhan selalu memperhatikan kami. Tuhan selalu menolong kami. Oleh karena itu berkatilah kami semua mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini termeterai dalam hidup kami. Sehingga biarlah firman ini tumbuh dan berbuah. Sehingga kami semakin dikuatkan untuk memahami bahwa Tuhan menyertai memberkati kami. Berkati umat mendengarkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang sedang bergumul untuk kehidupan rumah tangga pun dipulihkan. Anak-anak kami dalam pendidikan diberkati, yang sedang mencari pekerjaan pun diberkati, yang mengharapkan jodohnya pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan firman ini. Sehingga setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun saat ini. Dan jangan lupa beribadah hari ini. Tuhan memberkati persekutuan minggu kita. Shalom.